Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Atman di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Jangan lupa tetap stay at home. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepada kamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Biasanya ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari orang lain, hal pertama yang ia lakukan adalah meminta. Seorang anak juga sama, ketika dia menginginkan sesuatu untuk menjadi miliknya, ia meminta kepada ayahnya dan pasti ayahnya akan berusaha untuk mengabulkan permintaannya.
ayahnya akan berusaha memberikan apa yang diminta olehnya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan juga termasuk kita orang beriman untuk jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Tuhan Yesus bahkan mengatakan bahwa apa yang kita minta dari Allah akan diberikannya kepada kita asal di dalam namanya. Itu berarti apa saja yang kita minta untuk kehidupan kita kepada Allah harus melalui perantaraan Kristus. Tuhan Yesus adalah pengantara antara Allah dan manusia. Dan Tuhan Yesuslah yang akan mengantar doa-doa kita kepada Allah. Dengan demikian, permintaan kita itu akan dikabulkan dalam nama Kristus. Singkatnya, Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak jemu-jemunya berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus meminta kita untuk semakin berpasrah pada Allah. Tuhan Yesus ingin kita tetap berdoa kepada Allah agar kita memiliki sukacita dan sukacita kita menjadi sempurna. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berdoa dalam namanya. Tidak berarti bahwa ia meminta bagi kita kepada Allah. Tuhan Yesus juga mengakui bahwa kita ini pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah. Karena kita mengasihi Kristus dan kita percaya bahwa Kristus diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari masih sering kita kurang berani beriman secara total kepada Allah. Tidak jarang kita ragu-ragu di dalam doa-doa kita. Bahkan di dalam doa-doa kita seolah-olah kita memaksa untuk segera Tuhan mengabulkan permintaan kita. Bahkan kadang kita kurang berani bersimpuh menyerahkan harapan dan permohonan kita kepada Allah. Malahan kita sering putus asa karena kita menganggap bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Dan kita mulai berpaling dari Allah dan kita mulai menjauh dari Allah. Allah bukannya tidak mendengar atau tidak mengabulkan doa-doa kita. Allah sesungguhnya sudah mendengar doa-doa kita. Dan ia menunggu kesempatan yang tepat untuk mengabulkan semua keinginan kita, semua harapan kita, semua permohonan kita. Terkadang juga kita malu, tidak berani, atau gengsi untuk meminta kepada Allah. Namun perlu kita sadari bahwa Tuhan sangat rindu untuk berjumpa dengan kita. Dan Dia sedang menunggu kita, sedang menunggu permohonan kita, dan sedang menunggu doa-doa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak usah takut, tidak usah gengsi, tidak usah malu untuk datang dan meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik segalanya. Teruslah berkancang di dalam doa-doamu. Bahwa doa-doamu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tetapi itulah sukacita orang beriman. Siapa yang tidak bersukacita ketika dia mendekatkan diri dengan Sang Pemilik hidup? Siapa yang tidak bersukacita? Tentu kita semua bersukacita untuk selalu datang kepada Tuhan, menimba kekuatan, menimba rahmat, bahkan menimba kasih yang begitu nyata kepada kita. Marilah kita terus bersimpuh di hadapan Tuhan di dalam doa-doa kita dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita dan Tuhan pasti mengabulkan semua doa-doa kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita harapkan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita.
Semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin merasakan kasih Tuhan. Bahkan kasih karunia Tuhan itu akan mengubah kita seperti Apolos di dalam kisah bacaan pertama hari ini, yang sangat berguna bagi orang-orang beriman. Kasih karunia itulah yang akan menguatkan dan memberanikan kita untuk tidak jemu-jemunya bersaksi bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Marilah kita berpikir sejenak bahwa pada saat ini Tuhan sedang memikirkan kita. Tuhan sangat rindu untuk berjumpa dengan kita. Kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita, kita berjumpa dengan Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Lewat doa-doa kita, kita merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kita. Dan lewat doa-doa kita, semua persoalan hidup yang kita alami diringankan, bahkan diubah menjadi sukacita. Marilah bersama Bunda Maria kita memohon rahmat Tuhan agar menguatkan kita untuk selalu berpasrah kepada Tuhan di dalam semua doa-doa kita setiap hari. Janganlah lupa teruslah meminta kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita yang selalu setia mendengarkan permintaan kita, yang selalu siap sedia untuk mengabulkan semua permohonan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan tetap stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video renungan ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.